أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'na asyhadu anna Muhammadar Rasulullah an ta'lama wa ta'taqida wa tusaddiqa wa tu'mina anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf al-Qurashi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi wa rasuluhu ila jami'al khalqi. Alhamdulillah, kita telah sampai pada pengajian yang ketiga dari pengajian kitab Sulamut Taufiq. Kemarin kita membahas tentang arti dari syahadatullah, asyhadu an la ilaha illallah. Sekarang kita akan mengkaji tentang arti syahadat Rasul. Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Wa ma'na asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Arti dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, yaitu artinya anta'lama wa ta'taqidah, kamu mengerti, wa ta'taqidah, dan kamu yakini, wa tusaddiqa, dan kamu benarkan, wa tu'mina, dan kamu imankan. Jadi kita harus, ketika kita berbaca syahadat, itu artinya apa? Artinya itu saya mengerti, dan saya yakin, dan saya membenarkan, dan juga saya mengimani. Itu artinya syahadat. Anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad ibn Abdullah, sesungguhnya junjungan kita, nabi kita Muhammad, yang merupakan putra dari Bapak Abdullah bin Abdul Muttalib, yang merupakan putra dari Bapak Abdul Muttalib, dan merupakan putra dari Hashim, Bapak Hashim, dan putra dari Bapak Abdi Manaf al-Qurashi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan rahmat dan keselamatan kepada beliau, baginda kita Nabi Muhammad. Itu merupakan Abdullah. Jadi Nabi Muhammad adalah hambanya Allah. Nabi Muhammad adalah hamba Allah, wa rasuluh, dan merupakan utusan Allah, ila jamil khalqi, yang diutus oleh Allah untuk semua makhluk ya. Jadi Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan hamba Allah. Nabi Muhammad bukanlah Tuhan, tapi beliau adalah hambanya Allah yang diutus untuk semua makhluk sebagai rahmatan lil alamin, kasih sayang Allah kepada makhluknya. Kenapa Allah mengutus Nabi Muhammad? Agar manusia tidak tersesat, agar manusia mendapatkan cahaya, mendapatkan hidayah melalui Nabi Muhammad SAW. Dulu sebelum Nabi Muhammad diutus, bangsa Arab, manusia seluruhnya berada dalam masa jahiliyah, masa kebodohan. Masa-masa di mana orang-orang menyembah berhala,
di mana masa-masa orang mengubur, membunuh putrinya, anak perempuannya, dikubur hidup-hidup karena merasa malu. Kemudian Nabi Muhammad datang merubah itu semua. Yang tadinya merasa malu karena mempunyai anak perempuan, Nabi Muhammad mengubah itu sehingga orang-orang Arab tidak ada lagi yang mengubur anak perempuannya, karena sadar anak merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki dan perempuan itu sama haknya, sama kewajibannya. Yang membedakan dari seorang manusia itu hanyalah ketakwaannya. Nabi Muhammad masa itu banyak sekali penyembah berhala, penyembah patung-patung. Ketika Nabi Muhammad datang, manusia tercerahkan sehingga mereka meninggalkan berhala-berhala tersebut dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wulida bi Makkah, Nabi Muhammad dilahirkan di tanah Makkah. Wa bu'itha biha, dan diutus juga di tanah Makkah. Makkatul Mukarramah, Makkah yang dimuliakan. Kalau di Indonesia disebutnya Makkah, kalau bahasa Arabnya Makkah pakai mak. Kalau di Indonesia disebutnya Mekah pakai e ya. Ya gampang sih, lebih gampang pakai e menyebutnya kalau orang Indonesia daripada menyebut dengan a. Ya sama aja artinya, Mekah dan Makkah sama, beda logat aja. Wa hajara ilal Madinah, dan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Jadi ketika Nabi Muhammad sudah diperintahkan oleh Allah untuk hijrah, nah kemudian Nabi Muhammad hijrah dengan para sahabatnya. Para sahabatnya juga hijrah, disuruh oleh Nabi Muhammad SAW atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa dufina fiha, dan Nabi Muhammad dimakamkan di mana? Di kota Madinah. Jadi kuburan Nabi Muhammad sekarang itu ada di Madinah, di Masjid Nabawi. Ya. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam shadiqun, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah orang yang benar. Fi jami' ma akhbara bihi, dalam semua perkataannya, di dalam semua kabar yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu merupakan perkara yang hak, perkara yang benar. Tidak mungkin Nabi Muhammad itu berbohong, tidak. Semua perkataannya merupakan kebenaran, karena semua perkataannya merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada perkataan Muhammad hanya berdasarkan nafsu, tidak ada. Semuanya berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ucapan-ucapan Nabi itu pasti benar. Famin dzalika adzabul qabri, di antara dari kabar yang dikatakan oleh Nabi, yang dikabarkan oleh Nabi kepada kita, yaitu adzabul qabri, adanya siksa neraka bagi orang yang bermaksiat di dunia, maka akan disiksa nanti di akhirat kelak. Naudzubillah min dzalik.
Dan barang siapa yang bertaat, barang siapa yang taat, takwa kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengharapkan Anda dijauhkan dari siksa Allah jikalau Anda terus-menerus bermaksiat kepada Allah, meninggalkan sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, barang siapa yang tidak berpuasa, barang siapa yang tidak melaksanakan zakat, barang siapa yang tidak bersyahadat kepada Allah, dan barang siapa yang tidak berpuasa, barang siapa tidak melaksanakan haji padahal dia sudah mampu, maka Allah akan menyiksa orang-orang tersebut. Ini merupakan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebagian dari kabar yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad kepada makhluknya, kepada umatnya, yaitu wa na'imuhu, kenikmatan kubur. Jadi siapa yang taat kepada Allah, siapa yang meyakini Allah, siapa yang meyakini Nabi Muhammad, siapa yang bertaat, melaksanakan puasa, sholat, zakat, melaksanakan haji bagi yang mampu, maka surga adalah, maka kenikmatan kubur, surga adalah balasannya. Jadi ada siksa kubur dan kenikmatannya. Kubur itu ada siksaannya dan juga ada kenikmatannya. Dan siapa meninggal kemudian dikubur, nanti ada balasannya di alam kubur nanti. Wa su'alul malakaini, dan pertanyaan kedua malaikat Munkar wa Nakir. Jadi ada nanti ditanya kita tuh Munkar Nakir atas perbuatan kita, kelakuan kita, ditanya oleh Munkar Nakir tentang Tuhan kita, tentang keyakinan kita. Dia akan ditanyakan oleh Munkar Nakir di alam kubur. Ya, kita sanggup menjawab pertanyaannya, maka kita akan mendapatkan kenikmatan kubur. Dan jikalau kita salah menjawabnya, tidak bisa menjawabnya, maka kita akan mendapatkan siksa kubur. Wal ba'tu, dan kemudian akan dibangkitkan nanti di akhir kiamat. Dan nanti ketika sangkakala kedua ditiupkan, manusia akan hidup kembali, dibangkitkan kembali nanti di yaumil akhirat. Tiupan sangkakala pertama manusia akan dihancurkan semua. Kemudian pada tiupan yang kedua manusia akan dibangkitkan kembali, akan mendapatkan hasil dari semua perbuatan yang ia lakukan. Jika ia melaksanakan perbuatan yang baik semasa hidupnya, dia akan mendapatkan kitab di tangan kanannya. Jika ia melaksanakan perbuatan yang jelek, maka ia akan mendapatkan kitab di tangan kiri. Yang melaksanakan perbuatan baik akan masuk ke dalam surganya Allah, dan orang yang tidak melaksanakan kewajiban Allah, orang yang melaksanakan kejahatan akan masuk ke dalam siksa Allah. Naudzubillah min dzalik. Kemudian setelah dan adanya kebangkitan, kita wajib percaya ini, adanya kebangkitan nanti di hari kiamat, di padang mahsyar nanti. Wal kiamah, dan adanya kiamat, dunia ini akan hancur, akan kiamat, semuanya akan hancur, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kekal hanyalah Allah, makhluk
adalah ciptaan Allah yang akan hancur sehancur-hancurnya pada waktu nanti di yaumil qiyamah. Wal hisabu, dan adanya hisab. Hisab adalah perhitungan amal perbuatan kita akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbuatlah baik sekarang juga agar hitungan amal kita berat ke yang baik. Wasawabu wal iqab, dan ganjaran, adanya pahala, adanya balasan yang baik dari Allah, balasan surga kelak di yaumil qiyamah. Di hari akhir kita akan mendapatkan surga jikalau kita berbuat baik, menjauhi semua larangannya. Wal iqab, dan siksa bagi orang-orang yang tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, sering mabuk-mabukan, sering berzina, sering berbohong, sering gibah. Itu semua orang akan disiksa oleh Allah atas perbuatan-perbuatannya. Wal mizanu, lan timbangan, dan timbang nanti juga kita ditimbang, dihisab, dihitung. Wal mizan juga ada timbangan nanti, timbangan amal kita, amalnya berat kemana, apa berat ke yang jelek, apa berat yang ke yang baik. Jika timbangan amal kita ke yang baik, maka kita akan masuk ke surga. Ya, timbangan amal kita ke yang jelek, maka kita akan masuk neraka. Wanar, dan adanya neraka kita wajib yakin adanya neraka. Neraka adalah tempat bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, bagi orang-orang yang tidak iman kepada Allah, bagi orang-orang yang tidak iman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagi orang-orang yang sering bermaksiat kepada Allah. Ini adalah tempatnya neraka, akan disiksa sepedih-pedihnya. Wasiratu, lan adanya sirat, jembatan. Jadi bang siapa yang baik amalnya, mereka akan melewati sirat ini dengan jalan yang baik. Jembatan ini adalah jembatan yang paling tipis, yang bisa menolongnya adalah amalnya. Jika amalnya bagus, maka dia bisa melewati jembatan ini. Jika amalnya jelek, maka ia akan tergelincir masuk ke dalam siksaan Allah. Wal haudu, dalam sebagian salinan ini bukan haud tapi haudu. Wal haudu, dan telaga Nabi Muhammad SAW di surga. Kemudian wasyafaatu, dan kita yakin adanya syafaat. Wal jannatu, dan kita yakin adanya surga. Wal khuludu, dan keabadian. Waru'yatu lillahi subhanahu wa ta'ala fil jannah, dan kita yakin bahwa orang yang masuk surga kelak nanti dia akhirah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di surga. Jadi di surga ini langgeng ya. Kalau kita sudah masuk surga dan beriman kepada Allah, semua amal-amalnya baik, kita akan masuk surga secara langgeng, abadi di dalam surga. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah. Ya Allah, semoga kita semua diberikan husnul khotimah agar kita selamat dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari sisi Allah dan neraka dan keabadian neraka. Semoga kita diberikan keabadian surga. Amin ya rabbal alamin. Wa antum min habi malaikatillah, dan kita wajib untuk mengimani
bimalaikatillah, terhadap malaikat-malaikat Allah. Kita wajib Allah memiliki malaikat. Di antaranya malaikat Jibril yang menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, Mikail yang tugasnya menurunkan hujan, membagi rezeki, Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, Munkar Nakir, Raqib Atid, Malik Ridwan. Itu sebagian dari nama-nama malaikat. Dan malaikat Allah itu sangat banyak. Namun yang kita ketahui, yang perlu kita ketahui itu hanya ada 10. Kemudian kita juga harus meyakini malaikat Allah dan warusuli, dan kita harus mengimani akan utusan-utusan Allah seperti Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Ismail, Lut, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad. Itu merupakan nama 25 nabi yang kita wajib kita ketahui. Nabi Adam adalah nabi yang pertama. Nabi merupakan Abil Bashar, bapaknya manusia, karena semua manusia itu merupakan keturunan dari Nabi Adam. Jadi disebutnya juga Bani Adam, keturunan Nabi Adam. Wa kutubi, dan kitab-kitab Allah. Kitab Allah itu Taurat, Injil, kemudian ada Zabur, dan ada Al-Quran. Itu keempat itu wajib kita ketahui. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita wajib mengimani akan adanya kitab-kitab tersebut. Wabil qadari khairi wa syarrihi, dan kitab Al-Quran bukan merupakan karangan dari Nabi Muhammad, tapi Al-Quran merupakan kalamullah. Ya, jadi bukan karangan Nabi, itu dari Allah langsung, merupakan kalamullah, merupakan petunjuk bagi semua manusia yang ingin mendapatkan hidayah, tidak tersesat. Agar tidak tersesat, maka pedoman kita adalah kitab Al-Quran. Wabil qadari khairi wa syarri minallah ta'ala, dan kita wajib mengimani adanya takdir, bagusnya takdir dan jeleknya takdir, semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semuanya dari Allah. Kebaikan, kejelekan, Allah yang menentukan. Kita sehat, Allah yang menyakitkan. Kita sakit, Allah yang menyakitkan. Kita tidak mempunyai daya upaya sama sekali. Ada orang miskin, ada orang kaya, itu merupakan takdir dari Allah. Itu merupakan kehendak Allah. Tidak ada yang bisa merubah takdir Allah. Jika Allah mengatakan A, pasti A. Jika Allah mengatakan B, pasti B. Ini merupakan ketentuan Allah. Jadi Allah mau tahu si A akan kaya, si B akan miskin, si A akan masuk surga, si B akan masuk neraka. Itu Allah tahu, dan itu merupakan ketentuan Allah, takdir Allah. Baik itu jelek ataupun baik, semuanya takdir dari Allah, ketentuan Allah. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin, dan kita harus meyakini sesungguhnya Nabi Muhammad adalah akhirnya para nabi. Tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi akhir zaman, nabi paling akhir. Wa sayyidu waladi Adam ajmain, dan merupakan pemimpin dari keturunan Nabi Adam semuanya. Faslun,
yajib ala kulli muslimin wallahu alam bisawab. Semoga bermanfaat. Kita ulang nanti, kita pelajari lagi pada pertemuan yang akan datang. Sekian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.